Setiap pembunuhan selalu punya dalang. Masalahnya, dalang itu jarang terlihat. Dan malam ini, sebuah nama akhirnya muncul. Hujan tipis turun di pinggiran kota, membasahi atap-atap kayu dan jalanan sempit yang jarang dilewati orang jujur. Kuroda Ren bergerak di antara bayangan, menjauh dari kedai tempat Jisai terakhir kali bicara. Kata-kata biksu itu masih menggantung. Ingatannya tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Ren tidak menyukai ketidakpastian. Pedang selalu jujur, ingatan tidak. Di sebuah lorong sempit, Ren berhenti di depan rumah penginapan tua. Pintu geser terbuka sedikit sebelum ia menyentuhnya. Di dalam, seorang pria kurus dengan mata gelisah menunggu. Seorang perantara informasi, hidup dari rahasia dan mati karenanya. Pria itu gemetar saat melihat Ren. "Aku tidak tahu banyak," katanya cepat sebelum ditanya. "Aku hanya menyampaikan pesan." Ren tidak mengancam. "Tidak perlu, kehadirannya sudah cukup." Di atas meja, pria itu meletakkan gulungan kecil yang terikat tali merah. Tangan Ren membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada satu cap stempel, lingkaran hitam dengan tanda kekuasaan resmi, dan satu nama, Ishikawa no Seiko. Daimyo berpengaruh, penguasa wilayah perdagangan. Nama yang sering disebut dalam bisikan, jarang dalam tuduhan. Seseorang yang terlalu besar untuk disentuh oleh pedang biasa. Perintah selalu turun dari atas. Lanjut si perantara, suaranya pecah. Pembunuhan, penghilangan, kebakaran. Semuanya untuk menjaga keseimbangan. Nama Kuroda muncul dalam catatan lama, sangat lama. Ren menatap stempel itu tanpa ekspresi. Namun di balik wajah dinginnya, potongan-potongan mulai menyatu. Jika Ishikawa berada di balik layar, maka tragedi malam itu bukan sekadar pembantaian, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, suara logam beradu terdengar dari luar. Langkah berat mendekat, terlalu teratur. Terlalu cepat, Ren bergerak lebih dulu. Saat pedangnya kembali ke sarung, rumah penginapan itu sunyi, terlalu sunyi. Darah menetes ke lantai kayu, bercampur dengan air hujan yang merembes masuk. Ren berdiri sendiri, menatap gulungan di tangannya. Jika Ishikawa no Seigo adalah nama di balik bayangan, maka Ren baru saja melangkah ke wilayah yang tidak mengampuni kesalahan. Wilayah di mana pembunuh tidak lagi menjadi pemburu melainkan bidak. Dan yang lebih mengganggu dari semua itu, dalam catatan lama yang disebutkan sang perantara, nama Kuroda Ren tidak ditulis sebagai korban, melainkan sebagai bagian dari sejarah. Hujan semakin deras, bayangan kekuasaan mulai bergerak. Dan untuk pertama kalinya, Ren menyadari, balas dendamnya mungkin bukan miliknya sendiri,